Halo Sagittarius, selamat datang di channel saya. Guidance. Oke, terima kasih. Langsung ada dua dan so this is the guidance for Sagittarius. Time travel, enjoy the momentum. Right. Ini jadi kayak hidup di masa sekarang, ya. Ya, maksudnya apa masa sekarang loh? Memang kita hidup di masa sekarang kan? Gini maksudnya. Jadi hidup di masa lalu itu kayak kita nggak move on dari sesuatu yang sudah berlalu. Sakit hati sama itu, padahal sudah 5 tahun berlalu, 10 tahun berlalu. Ya, terus dia akan menganggap semua orang sama seperti itu. Dia tidak juga belajar dari kesalahannya, tidak belajar dari pengalamannya gitu ya. Ya, orang meninggalkan kamu pasti ada sebabnya. Kalau memang dia bukan orang yang tepat buat kamu, semesta akan memisahkan kalian, ya. Ya, itu salah satu pelajaran yang bisa dipetik. Ya, itu pernah terjadi pada saya juga gitu ya, dan itu pelajaran yang saya petik ya, sehingga saya bisa move on dan tidak lagi hidup di masa lalu. Oke. Terus hidup di masa depan tuh kayak gimana? Hidup di masa depan itu terlalu khawatir dengan apa yang terjadi 3 tahun lagi, sebulan lagi. Kadang-kadang kita perlu kembali ke masa lalu, yaitu untuk refleksi dan untuk kayak introspeksi diri. Itu perlu ya. Aku nggak bilang semua salah. Itu perlu, tapi sesekali saja ya. Ada kalanya kita harus pergi ke masa depan, yaitu untuk memanifestasikan kehidupan impian yang kita harapkan atau untuk mengantisipasi kemungkinan dan risiko yang akan terjadi. Tapi kalau itu terlalu intens, ya kita nggak bakalan kemana-mana. Kalau kita takut ini itu, kita mau pergi kemana gitu kan? Nah, jadi pesannya di sini adalah hiduplah di masa sekarang ya. Ada waktunya nanti kalian boleh maju time traveling ke masa depan atau time traveling ke masa lalu. Ada waktunya, tapi waktunya sekarang adalah untuk hidup di masa sekarang. Oke? Sekarang kita akan coba tarik dari Archangel Oracle untuk mengetahui apa pesan Archangel untuk Sagittarius di bulan Agustus 2022 ini untuk aku. Oke, terima kasih. Wah, aku udah tahu itu kartu apaan ya. Ngintip dikit tadi warnanya biru, terus ada gambar perempuan sama burung-burung di sekitarnya. Aku tahu itu kartu apaan, tapi aku mau lihat dulu. Bener nggak itu kartunya? Moon Cycles. Archangel Haniel. Notice how the moon affects your energy and manifestation and capitalize upon these cycles. Ya, ini maksudnya bukan menstruasi ya. Ini nyambung banget sama ini ya. Sama yang kita omongin dari kartu ini tadi. Nyambung banget. Karena moon cycle itu sebenarnya kan gini ya. Ada yang namanya bulan baru, bulan muda gitu ya, bulan baru, yaitu ketika di langit tidak ada bulan sama sekali ya. Yaitu posisi bulan persis di belakang bumi sehingga tidak ada cahaya matahari yang mengenai permukaannya. Sehingga kita nggak ngeliat bulan di langit ya, itu bulan baru. Terus ada yang namanya half moon, terus ada yang namanya full moon, terus ada lagi orang ngasih nama gitu ya, astrolog ya. Ada yang namanya black moon, ada yang namanya blood moon, ada yang namanya blue moon gitu ya. Banyak banget nama-nama bulan kayak gitu ya. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah konon kalau kamu mendalami astrologi ya, dan mungkin kamu bakal lebih pintar dari saya kalau kamu mendalami astrologi ya, boleh kamu share kalau kamu merasa ingin share, terpanggil untuk share, boleh, silakan share. Sharing is caring, dan sekalian itu juga bisa membuat saya belajar hal baru, oke? Jadi maksudnya begini, jadi kalau nggak salah, ketika full moon itu energi manifestasi itu sangat besar, sehingga itu adalah masa yang sangat baik untuk memanifestasikan apa yang kita mau. Nah, pada saat ini kita time traveling ke masa depan, ya. Terus ketika waktunya new moon, kalau nggak salah ya, ini kalau nggak salah maaf banget kalau salah. Yang ngerti astrologi boleh sharing gitu ya, atau habis nonton video ini boleh kalian nonton video-video astrolog gitu ya tentang siklus bulan, boleh, sangat dianjurkan ya, sangat dianjurkan. Nah, terus kalau nggak salah itu ya, pas bulan baru gitu ya, itu ada saatnya shadow kita itu sangat kental, sangat kuat, dan itu adalah waktunya untuk kita time traveling ke masa lalu, yaitu shadow work, ya, refleksi diri, introspeksi diri, mengingat kembali apa yang sudah berlalu, dan menyadari kenapa hal ini terjadi pada saya.
Oke, aku belajar sekarang. Kalau ketemu situasi seperti itu lagi, saya ngerti apa yang harus saya lakukan. Lain kali saya akan lebih sabar menghadapi orang lain dan lebih mikir dulu daripada langsung spontan bertindak. Misalnya seperti itu ya. Mungkin kita tarik kartu lain dulu biar kita tahu persisnya maksud universe apa. Tolong klarifikasi lagi maksudnya moon cycle time traveler ini apa. Saya nggak ngerti astrologi, tapi ini yang saya tahu. Setahu saya ada 3. Waktu untuk manifestasi, waktu untuk take action untuk mengejar apa yang kita manifestasikan, dan shadow work gitu. Setahu saya ada 3 ya. Mungkin secara garis besarnya kali ya, ada 3 itu gitu. Jadi kita harus misalnya hawanya ini lagi cocok untuk manifestasi, ya udah kita jangan paksakan diri untuk kerja gitu ya, tapi kita stop sebentar untuk retret dan menyenangkan diri agar kita manifestasi kita itu lancar gitu ya. Terus habis itu biasanya kayak 2-3 hari gitu ya, terus habis itu kita take action ya, saatnya kita melakukan tindakan atas apa yang ingin kita manifestasikan. Nanti ada juga waktunya ketika kita waktunya untuk berhenti bekerja dan undur sejenak untuk menyepi, lalu kita introspeksi diri. Nah, biasanya kalau lagi masanya introspeksi diri ini kita harus kayak menyepi gitu. Menyepi, menyendiri. Karena kalau kita mau shadow work bareng orang lain gitu ya, ya mungkin terapis bisa dimanfaatkan untuk membantu kita dalam shadow work. Tapi kalau saya lebih suka sendiri ya. Saya lebih suka menyendiri, terus saya merenungkan kenapa saya tertrigger gitu. Kenapa saya terpancing untuk untuk menyakiti orang lain. Kenapa saya terpancing? Kenapa saya terpancing sehingga saya marah oleh kata-kata seperti itu, ya? Padahal itu kan cuma begitu doang gitu. Kenapa saya jadi kesel gitu? Nah, apa yang bikin saya seperti itu ya? Oh, karena dulu saya pernah mengalami hal ini. Nah, kayak gitu. Oke, ini yang perlu kita tahu soal ini. Ada anxiety. Tadi baru jatuh ketika kita ngomongin shadow work ya. Ya. Perhatikan ketika kamu merasa gugup ya. Ketika kamu merasa gugup, ketika kamu merasa tertrigger, depresi gitu ya. Itu berarti ada shadow kamu yang sedang naik untuk ngajak bicara. Shadow kamu itu kamu sendiri. Ya. Jadi jangan takut sama shadow kamu. Itu cara kamu bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Kita coba ganti pakai tarot. Biasanya kalau nggak jatuh berarti salah deck. Iya, ini Sagittarius. Kayaknya ini tentang ini deh. Tentang shadow work. Thank you. 5 of Wands and the Star. Iya, ini Sagittarius. Ada situasi yang men-trigger kamu. Ada situasi yang ada situasi yang bikin kamu tuh merasa tertrigger, terpancing untuk marah. Ini ternyata ngomongin soal shadow work ya, moon cycle shadow work. Ini adalah soal healing ya, soal shadow work. Ya, jadi ada nggak sesuatu yang bikin kamu itu kesel tanpa sebab? Ini sesuatu yang kalau orang umum disodorin itu nggak akan kenapa-napa. Tapi kalau kamu yang dapat hal ini gitu tuh, kamu tuh marah banget, kesinggung luar biasa. Nah, ini bulan Agustus ini semesta mengajak kamu untuk healing. Ayo kita lihat ke dalam diri, karena hal ini sudah membuat kamu itu khawatir, membuat kamu cemas ya. Hal ini sudah membuat kamu kayak pundung sendiri. Oke Sagittarius, ini ada 3 kartu ya. Kalian pilih salah satu. Bentuk shadow Anda itu seperti apa? Kadang kita perlu bantuan untuk
berkaca, ya. Kadang kita perlu bantuan untuk melihat ke dalam diri sendiri. Nah, gunakanlah 3 kartu ini untuk membantu kamu untuk melihat persisnya luka seperti apa yang mengganggu kamu sampai kamu anxiety, sampai kamu menyakiti orang lain, ya. Sampai semesta mengajak kamu, ayo kita healing. Sudah waktunya kita healing. Hal ini sudah terlalu lama. Daripada jadi borok, kemudian harus diamputasi, lebih baik kita healing sekarang. Ya, oke, Sagittarius, 3 kartu ini kamu pilih salah satu, ya. Oke, pilih. Kalau kamu tertarik pada lebih dari satu kartu, ya silahkan ambil aja. Tapi kalau kamu kalau kamu cuma tertarik di satu kartu aja, ya satu kartu aja, ya. Terlalu banyak informasi bisa menyesatkan, ya. Karena kadang-kadang ya itu ya, kalau kita pikir jari kita terluka padahal nggak terluka, ya kan jadi salah penanganan loh, ya. Jadi pilih yang memanggil kamu, ya. Kalau lebih dari satu kartu ya ambil aja. Kalau bingung yang mana ya baca semua lalu kalian tentukan sendiri. Oh, ternyata yang ini gitu, ya. Oke. Ini saya akan berikan objek untuk membantu kamu untuk memilih, ya. Ini ada oil pastel, ini ada koin, terus ya kita pakai ini, ya. Ini saya asal ngambil tapi mungkin bisa berhubungan, ya. Saya akan beri kamu waktu 10 detik untuk bermeditasi dan memilih kartu mana yang perlu kamu pilih. 10 detik mulai dari sekarang. Oke, sudah 10 detik. Oke, buat yang memilih ini, cat air, ya. Ini ada hubungannya dengan kreativitas, ya. Kreativitas. Saya rasa ini ada hubungannya dengan inner child, ya, inner child kamu. Karena inner child kita itu biasanya sangat kreatif, ya. Nah, manusia tuh sebenarnya makhluk kreatif, oke? Atau enggak, kamu memilih ini karena dia warnanya hitam, ya. Dia warnanya hitam, jadi kayak mungkin kamu suka warna hitam, mungkin kamu suka metal, mungkin kamu suka musik keras gitu ya, bisa jadi, ya. Oke, kita lihat sekarang. Kalau kamu memilih warna hitam, ini adalah shadow yang mengganggu kamu selama ini dan universe minta kamu untuk menyembuhkannya. Ya, tidak ada kartu reverse, jadi saya akan balik. Five of Swords. Aku ngerasa ini orang tua kamu, ya. Orang tua kamu. Atau enggak figur yang ada di sekitar kamu ketika kamu beranjak dewasa. Apa yang dilakukan orang ini? Orang ini kayak dia harusnya menjaga kamu, tapi ternyata dia abuse kamu. Ya. Ya, saya rasa ini ada hubungannya, kaitannya dengan child abuse. Terus juga paradigma masyarakat, dimana kamu merasa kayak kamu harus membuang diri kamu agar kamu bisa diterima oleh masyarakat. Situasi seperti itu, ya. Misalnya kamu suka musik rock, tapi masyarakat kamu bilang musik rock itu musik setan, jadi kamu mengabaikan musik rock. Itu contoh sederhana, ya. Kamu nggak bisa jadi diri kamu, yaitu rocker, gara-gara orang-orang bilang itu setan. Gitu. Dan kamu ingin orang tuh memandang kamu sebagai orang yang baik. Ya, ini ceritanya soal settle for less, ya. Jadi ketika kamu memilih orang lain, opini orang lain, penerimaan masyarakat daripada penerimaan dirimu sendiri, ya. Saya nggak bilang kalau kita berusaha jadi orang baik buat masyarakat itu salah. Karena ya kita nggak bisa memungkiri, evil people memang lahir, ya. Emang ada orang-orang yang lahir ke dunia ini sebagai orang jahat. Itu ada. Tapi ketika orang yang lahir sebagai orang jahat ini ada di tengah masyarakat yang ya misalnya religius gitu ya, bisa jadi dia terkena influence, lalu dia pelan-pelan berusaha untuk mengendalikan sifat jahatnya, gitu ya. Bisa juga kayak gitu, settle for less. Tapi di sini itu
Di sini tuh ada hubungannya dengan kayak kayak lebih ke situasi normal sih. Kalau itu kan situasi unik ya, yang jarang sekali terjadi, langka. Tapi ini situasi umum, dimana ketika uh, kamu harus kayak mengabaikan panggilan jiwa kamu karena demi keluarga kamu, demi masyarakat, demi nama baik gitu ya. Jadi kamu nggak berani untuk melakukan apa yang kamu melakukan apa yang ingin kamu lakukan, nggak berani untuk lepas gitu ya. Karena kamu takut masyarakat menghakimi kamu. Ya semacam itu ya. Ini membuat kamu tersiksa karena mungkin pernah suatu ketika kamu itu nekat untuk menunjukkan siapa diri kamu. Kamu rocker, kamu nyanyi musik rock, lalu masyarakat melempar kamu dari panggung, mempermalukan kamu di muka umum gitu ya. Atau mengusir kamu gara-gara kamu nyanyi musik rock. Misalnya seperti itu ya. Mungkin itu pernah terjadi sehingga kamu trauma dan kamu merasa kesal karena tidak ada yang membela kamu, tidak ada yang mendukung kamu. Dan semua orang mengatakan jadi diri kamu sendiri itu salah. Situasi seperti itu. Dan kamu nggak bisa apa-apa untuk menyangkal aku benar. Nggak bisa. Karena apa? Karena ada sesuatu yang tertanam di dalam mindset masyarakat secara umum, kolektif di lingkungan kamu itu, yang mengatakan kalau ini loh yang benar, ini yang salah, kayak gitu ya. Jadi kamu nggak punya pilihan selain mengunci inner child kamu demi menjadi orang yang baik di mata masyarakat. Sekarang saya mau tanya, advice buat kamu itu apa ya? Advice buat kamu di situasi ini. Advice buat kamu adalah Ten of Pentacles. Oh, oke. Ini kayak ajakan untuk berdamai dengan keluarga kamu deh, kayaknya. Ini bisa berarti dua. Pertama, maafkan keluarga kamu, maafkan orang-orang yang menyakiti kamu, ya. Maafkan. Karena memaafkan itu bukan berarti mengakui bahwa mereka benar dan kamu memang harus sakit bahwa kamu salah. Jadi kamu pernah dengar nggak cerita tentang, biasanya di anime nih, ya. Cerita tentang seorang pendekar yang penuh dendam gitu ya. Dia ngejar seorang villain, dikejar sampai babak belur ya. Ketika akhirnya dia berhadapan-hadapan dengan villain itu, terus hero ini ngomong ke villainnya, kamu ingat aku nggak? Aku ini ya orang yang orang tuanya kamu bunuh 10 tahun lalu, kayak gitu. Terus villainnya kenapa? Villainnya gimana? Villainnya bingung. Hah? Yang mana ya? Nggak inget tuh. Ya, jadi ini kayak gambaran buat kamu. Orang yang menyakiti kamu, mungkin mereka sama sekali nggak inget pernah melakukan hal itu. Bahkan mungkin dia nggak inget sama sekali kamu siapa. Ya. Jadi selama 10 tahun ini, dia merasa bebas, tanpa beban gitu ya. Kamu yang merasa tersiksa sendiri karena oh ini orang nyakitin saya, ini orang rugiin saya gitu. Ya. Memaafkan orang yang menyakiti kamu, itu akan membuat kamu merasa lega, membuat kamu terbebas dari situasi ini ya. Jadi ini sebabnya kenapa ya, ini ada kaitannya dengan pertanyaan kenapa sih orang jahat tertawa, orang baik menangis. Ya karena orang jahat nggak inget apa yang mereka lakukan. Dan orang baik, ya orang yang nice gitu ya, dia inget terus, oh gue dijahatin, gue dibully gitu. Padahal kalau kamu nanya si orang yang bully kamu, mungkin cerita dia tuh berbeda. Aku cuma mainan sama kamu, aku gak ingat aku ngelakuin ini gitu. Sering kayak gitu ya. Arti yang kedua ya, ya kalau memang orang-orang ini gak layak untuk ada di sekitar kamu, kamu pergi tinggalkan orang-orang ini dan bangun kerajaanmu sendiri ya. Carilah lingkungan yang bisa menerima kamu apa adanya. Terus saya dengar ini, success is the greatest revenge ya. Jadi kalau kamu mau balas dendam, balaslah dengan kesuksesan. Tapi untuk bisa sukses, kembali lagi kamu harus bisa memaafkan.
memaafkan situasi itu, atau menggunakan situasi itu sebagai motivasi bagi kamu, ya. Tapi saya percaya motivasi terbaik itu adalah motivasi yang berasal dari cinta, bukan dari amarah, bukan dari dendam. Karena apa yang kamu berikan itu, ya apa yang semesta kembalikan kepada kamu kan. Kalau kamu memberi dendam kepada semesta, yang akan kembali ke kamu ya dendam juga, gitu. So, please, forgiveness. Oke, sekarang option 2. Ya, kalau kamu memilih koin, ini adalah shadow kamu, ya, yang perlu kamu sembuhkan. Tadi kata beliau tidak ada kartu reverse, jadi saya tidak akan mengambil kartu reverse. Kalau ini reverse akan saya flip. Oke, flip. Saya mau rekap dulu ya. Jadi yang memilih kartu kedua ini, shadow kamu itu ada di kayak kamu merasa overload ya. Jadi kayak ini kayak kamu merasa kamu punya tanggung jawab lebih terhadap orang-orang di sekitar kamu. Jadi kalau ada yang sedih, kamu pikir itu gara-gara kamu. Kalau ada yang marah-marah ya kamu pikir itu gara-gara kamu. Atau juga bisa orang-orang di sekitar kamu nuduh kayak gara-gara kamu ya mama jadi susah misalnya. Gara-gara terus papa kamu suatu hari pulang-pulang capek, marah-marah, ngomong gara-gara kamu lahir papa jadi nggak bisa masuk kuliah. Kayak gitu ya. Papa jadi pegawai kantoran biasa. Akhirnya papa berantem sama mama kamu. Ini gara-gara kamu lahir. Kayak misalnya kayak gitu ya. Jadi kamu menanggung rasa bersalah. Yang sebenarnya itu bukan kesalahan kamu, bukan tanggung jawab kamu, ya. Hal-hal yang seperti itu. Persisnya apa, saya yakin kalian yang tahu sendiri, ya. Terus ini, you're crazy and I'm out of my mind. Ini itu maksudnya adalah situasinya memang gila, gitu. Saat itu memang hal ini terjadi karena situasinya saat itu memang sedang gila, sedang penuh badai, sedang penuh bencana, ya. Lagi gila gitu loh. Lagi banyak tekanan sana sini bombardir gitu loh. Jadi kayak lagi rusuh gitu. Memang lagi nggak stabil gitu ya. And I'm out of my mind. Dan kamu saat itu memang nggak tahu apa-apa. Kamu masih menduga-duga apa yang harus saya lakukan gitu ya. Nah, kamu masih belum tahu bagaimana cara memperlakukan diri kamu dengan benar dan membuat batasan terhadap orang lain ya. Ini sebabnya kamu merasa gundah gulana sekarang, gugup, social anxiety, ngajak berantem sana sini gitu ya. Sekarang kita lihat advice-nya buat kamu. 7 of Cups. Advice-nya adalah bukalah hati kamu, bukalah mata kamu. Ketika kamu sudah membuka hati dan membuka mata kamu, sebenarnya kamu punya banyak pilihan. Sebenarnya kamu nggak perlu mengurung diri dalam rasa bersalah ini. Kamu harus bisa memilah-milah. Yang mana memang tanggung jawab kamu, yang mana yang bukan tanggung jawab kamu. Jangan sampai masa depan kamu terkurung, terbatas, terpenjara. Hanya karena kamu menanggung sebuah rasa bersalah yang harusnya bukan tanggung jawab kamu. Ya, kamu lahir karena orang tua kamu ya bobok bareng, bukan karena untuk menghalangi bapak kamu masuk kuliah, ya. Gitu contohnya. Bebaskan diri kamu. Lihat, kamu punya banyak pilihan dan ada banyak sekali hal di dunia ini yang menunggu untuk kamu explore, menunggu untuk kamu jelajahi. Kamu berhak mendapatkan apa yang kamu mau. Kamu berhak untuk mengungkapkan aku mau ini. Nggak ada kata kamu terlalu miskin untuk ini. Kamu cuma orang Indonesia. Kamu cuma orang kampung. Nggak ada kayak gitu. Ya. Banyak orang kampung yang jadi selebritis ya. Banyak orang kampung yang jadi orang kaya, miliuner gitu ya. Banyak. Ya. Oke, sekarang kita maju ke pile ketiga yaitu cutter. Biasanya Three of Coins ini soal situasi kerja, situasi kerjasama. Jadi kalau ini muncul, jadi kayaknya ini situasi di mana ada terjadi di lingkup pekerjaan kamu.
Biasanya orang normalnya itu kerja setelah dia lulus kuliah ya, 25 ke atas lah. Tapi kalau misalnya kamu kecil-kecil udah kerja, ya mungkin ini gitu ya. Tapi intinya ini adalah teman partner kamu yang harusnya profesional, ya. Shadow, ini shadow kamu. Ini tentang partner kamu yang harusnya bisa profesional dan bekerja sama dengan kamu, tapi dia tidak melakukan pekerjaannya. Ya, tapi dia jadi shadow kamu kenapa ya? Mungkin karena dia tidak melakukan pekerjaannya, mungkin karena dia mengabuse posisinya. Oke, kita coba lihat lebih dalam lagi. Oke. I'm feeling upset. Iya. Kayaknya ini tentang orang yang mengabuse powernya. Iya, ini orang yang ada di posisi power. Ini kayak semacam verbal abuse ya. Entah dia mengabuse powernya atau dia ngomongnya tuh terlalu belak-belakan sehingga kamu sakit hati. Dan kamu kesel sama orang ini. Kamu kesel karena kamu nggak terima dengan apa yang dia katakan. Tapi kamu menahan kekesalan itu. Ya, karena mungkin dia teman kamu, karena mungkin dia lebih berkuasa daripada kamu, ya. Karena mungkin kamu menggantungkan nasib kamu di tangan dia. Yang pasti ada kata-kata yang sangat menyakitkan. Verbal abuse, ya. Verbal abuse. Dan kayak kamu sebenarnya pengen orang ini minta maaf ke kamu. Tapi hal itu tidak pernah terjadi untuk suatu hal. Mungkin karena orang ini bisa berdebat, enggak kok, gue bener, nih, ngapain gue minta salah. Tapi argumennya itu kayak diputar balikan gitu, sehingga tetap kamu yang salah, dia yang bener, tapi kamu yakin kamu yang bener gitu, kamu nggak salah gitu ya. Situasi yang kayak gitu ya, aku nggak bilang dia yang bener, kamu yang salah ya. Ini tentang aku ngomong ini dalam perspektifnya kamu ya. Bagi kamu dia yang salah gitu. Pokoknya intinya kamu tuh pengen dia minta maaf ke kamu atas kata-kata yang menyakitkan ini. Tapi hal itu tidak pernah terjadi karena ya entah kalian berpisah atau orang ini sudah tidak ada lagi atau dia bisa berargumentasi sehingga memutarbalikkan fakta ya. Ini orang sangat pintar tapi sangat nyakitin omongannya. Dan intinya kamu tersinggung. Nasihat buat kamu untuk menghealing situasi ini itu apa? Nasihat dari spirit agar kamu bisa menghealing situasi ini. Thank you. Ini adalah nasihat buat kamu. Justice. Aku rasa ya mayoritas dari kalian yang memilih pile 3 ini, kalian tuh nggak salah. Kalian nggak salah. Dan ya tapi tetap aja ada minoritas ya di antara kalian yang dimana kalian tuh memang salah. Dan saya nggak ngomong kalian salah dia bener ya. Bisa juga kalian salah dia juga salah. Karena kalau ada konflik ya, rumusnya tuh kayak gini. Kalau ada konflik, pasti dia salah, dia juga salah gitu loh. Ada salahnya dua-duanya ya. Tapi di sini aku rasa ya ini kayak alam semesta akan bekerja buat kamu gitu. Kayak orang ini nanti dia akan belajar. Orang ini menyakiti kamu karena dia itu ada sesuatu dari dalam dirinya yang dimana dia itu buta gitu loh. Jadi kayak dia belum bisa melihat ada sesuatu di dalam dirinya yang butuh untuk di healing. Itu sebabnya dia menyakiti kamu ya. Hurt people. Orang yang sakit hati akan menyakiti orang lain. Tapi kamu bisa mengubah dia nggak bisa. Karena ya ini journey-nya dia juga. Kalau belum waktunya dia kena tegur, dia nggak akan kena tegur. Ya, jadi buat kamu yang milih pile 3 ya, do your best, lakukan yang terbaik untuk memaafkan situasi ini ya. Kemudian aku minta kamu move on. Just pikirin aja
pikirin aja diri kamu sendiri. Pikirin aja apa yang bisa kamu capai, ya. Kalau kamu mengabaikan orang ini, kalau orang ini nggak pernah ada, ya. Lalu kamu kejar hal itu, ya. Pilih dirimu sendiri, lakukan yang terbaik, ya, bagi dirimu sendiri. Udah nggak usah pikirin lagi orang ini. Karma akan datang sendiri untuk menegur orang ini, ya. Nanti kalau sudah waktunya, Tuhan akan mengajari orang ini. Hey, Neng Queen of Swords, ngomong kayak gini tuh nggak bener loh. Ngomongan kayak gini tuh nyakitin orang, ya. Biasanya sih ya yang sering terjadi ya biasanya ya. Nanti dia akan ketemu Queen of Swords lain yang sama powerfulnya dengan dia, dan mereka akan bersilat lidah. Bersilat lidah bukan berarti French kiss ya. Bersilat lidah gitu ya. Wow, bacot ini, bacot itu ya. Dan dia akan kena batunya. Kata-kata yang menyakitkan yang dia ungkapkan ke kamu, nanti dia akan rasakan sendiri itu ya. Pahitnya gimana rasanya, ya, berada di situasi kamu. Tapi untuk saat ini, lakukan yang terbaik untuk membuat diri kamu itu balance, untuk menyembuhkan situasi ini. Maafkan situasi ini, maafkan diri kamu yang memang mungkin kamu nggak tahu gimana caranya menghadapi orang ini, ya. Move on. Cari kedamaian, ya. Cari kedamaian. Biarin aja orang ini. Nanti dia kena batunya. Karena ini ada justice, ya. Karena ini ada justice. Ada karma yang menanti untuk orang ini. Tapi ini juga bisa berarti kayak gini, ya. Ini juga bisa berarti kayak gini. Situasi ini terjadi sama kamu karena kamu punya karma, ya, yang harus kamu selesaikan. Orang ini datang ke hidup kamu lalu bikin kamu kesel. Itu karena ada sesuatu dalam diri kamu yang perlu kamu benahi, ya. Bisa juga itu kayak kamu ini orangnya terlalu sensitif, ya. Kamu terlalu sensitif. Kamu sangat baik, kamu sangat empatik, ya. Tapi kamu terlalu sensitif. Jadi orang ini datang agar kamu itu bisa mengubah mindset kamu dan berpikir bahwa iya ya, kalau aku mikirin apa kata orang terus, kapan aku bisa maju? Jadi ketika kamu sudah berhasil mengabaikan orang ini, omongan orang ini sudah nggak lagi menyakiti kamu. Mungkin omongan orang lain yang menyinggung perasaan kamu pun kamu udah bisa belajar. Aku udah tahu nih gimana caranya ngadepin orang yang ngomongnya nyakitin kayak gini. Berkat perempuan ini, ya. Ya, kadang-kadang kita perlu mengubah mindset, ya. Kadang-kadang kita tersinggung karena kita berada di mindset tertentu. Ini juga bisa berarti kayak soul contract kan, kontrak jiwa. Jadi sebelum kalian lahir kalian udah janjian dulu, nanti kita ketemuan ya, di masa ini, tanggalnya sekian. Terus kamu ngomong ini ke aku, gitu ya. Jadinya aku kesinggung. Tapi aku butuh kamu jadi tantangan buat aku, karena jiwa aku ingin belajar untuk gimana sih caranya mengabaikan orang-orang yang ngomongannya tuh sembarangan gitu. Nah, ketika orang ini udah lewat gitu ya, kamu akan belajar, oh ternyata gini toh caranya biar cuek sama omongan orang gitu. Jadi setelah orang ini diambil dari hidup kamu ketemu Queen of Swords lainnya gitu ya, kamu udah ngerti, oh iya, bacotin aku ya, oh iya nggak apa-apa, aku udah tahu cara ngadepin orang kayak kamu kok. Nah, kamu jadi lebih bersinar kan? Kamu jadi lebih baik gitu, ya. Jadi pahamilah, setiap orang yang datang ke hidup kita dan bikin kita kesel, itu sebenarnya ada maksudnya. Dan saya percaya ya, di alam 5D sana, di alam spirit sana, semua orang itu sebenarnya teman. Semua jiwa itu sebenarnya berteman, ya. Kita semua adalah satu. Jadi kadang-kadang kita lahir ke dunia ini kita lupa satu sama lain. Kita hanya tahu dunia di sekitar kita. Ya, kadang-kadang kita janjian dulu ketemu sama orang. Karena kita butuh belajar sesuatu. Oke, Sagittarius, sekian session kita saat ini. Semoga bulan Agustus ini menjadi bulan yang penuh berkah bagi kalian. Selamat shadow work. Kalau kalian
pingin bantuan untuk shadow work, kalian bisa ya request pick a card ke saya, nanti saya buatkan pick a card ya untuk tema shadow work. Oke. Terima kasih udah menonton sampai selesai. Saya undur diri. Namaste.